tersebut bisa dilakukan. Mas lebih baik melihat produk yang ada di daerah kita, kemudian melihat negara potensial ekspor, atau kita lihat potensial negara ekspor dulu, baru kita mencari produk sekitar kita. Kalau saya cari produk dulu ya. Jadi produk potensial, baru kita timbang-timbang atau pertimbangkan apakah potensinya ini cukup. Kalau kurang, kalau kita kurang nyaman, baru ganti produk ke produk-produk lain, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau Kak Elina mau cari potensinya dulu baru produknya, boleh, silahkan. Mas, apakah dokumen tersebut bisa dilakukan secara online atau harus datang ke surprise? Setahu saya bisa dilakukan secara online ya, baik email maupun telepon ke kantornya aja. Berarti harus membuat perusahaan legal, website, company profile, PDF ya. Umumnya ya, jadi teman-teman nanti akan kita arahkan untuk membuat perusahaan yang profesional. Otomatis dalam pembuatan perusahaan atau mendirikan sebuah perusahaan profesional itu harus punya legalitas, kemudian punya company profile at least untuk tools untuk senjata marketingnya. Pasti setiap kali nanti kita perkenalan ke buyer atau ke ITPC atau ke atas perdagangan itu melampirkan company profile. Kemudian kalau bisa ya punya website, punya katalog. Nah itu aja, nanti kita pelan-pelan ya teman-teman. Sekarang baru perkenalan. Tarik nafas dulu, tarik nafas ya teman-teman, tarik nafas yang memang teman-teman sudah mengetahui, mohon bersabar. Nanti kita menunggu teman-teman yang memang sama-sama mulai dari nol, pemahaman kita biar sama, biar mereka juga nggak bingung ya teman-teman, terlalu banyak mungkin informasi. Sekarang kita fokus terhadap apa yang menjadi meeting di pertemuan pertama. Mas, lihat harga komoditas di negara tujuan di mana? Nah, bisa di ini Mas Abul sudah membantu menjawab. Terima kasih banyak Mas Abul Bahari yang sudah banyak membantu kita menjawab ya. Bisa di marketplace betul seperti Alibaba, GoForward, Trade, kemudian di Trade Map juga. Yang tadi itu ada value-nya kan, ada nilainya, ada nominalnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai perbandingan harga. Nanti juga kalau kita menentukan apa, menghitung kalkulasi ekspor ya, menghitung biaya ekspor, nanti akan saya juga ceritakan bagaimana sih cara kita untuk menghitung. Misal kita dapat harga dari eBay atau dari Trade India. Nah, berapa sih harga yang mereka ambil dari produsen Indonesia? Nah, itu ada hitungan sederhananya, teman-teman. Nanti kita pokoknya akan bahas sesuai dengan meetingnya ya, teman-teman. Tiap minggu, tiap menarik, semakin menarik. Rugi kalau nggak hadir ya, teman-teman, karena kita akan diskusi seperti ini, interaktif seperti ini. Adakah pertanyaan atau diskusi lainnya, teman-teman? Silahkan. Izin Mas. Oh, silakan Mas Fatin, kemudian Mas Adnan ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fatin Afif. Oke. Kami berasal dari Aceh nih, Bang. Oke, siap. Jadi sekarang kan kami posisinya udah punya nih beberapa produk yang targetnya tuh di agricultural product sebenarnya, agricultural supplier. Dan itu sebenarnya ada banyak yang kami punya dan punya banyak juga nih supplier. Emang sampai sekarang belum pernah closing. Cuman ingin bertanya ke Abang, sarannya, tipsnya apakah untuk fokus dulu ke beberapa produk atau boleh seberapa banyak mungkin produk yang kami punya suppliernya? Itu pertanyaan saya ya, untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi. Berapa banyak produknya? Kalau sekarang terus ada suppliernya 6 sampai 10 supplier ada, Bang. 10. Beda produknya. Oke, 10 supplier dalam satu kategori yang sama. Contohnya misalkan hot and spices ya, hot and spices gitu. Iya, ada yang rempah-rempah, juga ada yang kelapa. Kelapa tuh tapi dia kelapa masih raw kelapa atau yang terbelah gitu-gitu ya. Oke. Jadi gini. Kalau saran saya adalah
fokus terhadap satu kategori produk dulu. Jadi contoh misalkan hot and spices, kita fokus ke hot and spices terlebih dahulu. Kalau kelapa ya kelapa, dengan kelapa terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita akan banyak meriset ya teman-teman. Di sini kita akan banyak meriset tentang sebetulnya pasar atau negara tujuan ekspornya itu kemana agar kita pemahaman kita oke dan nggak salah menentukan negara tujuan ekspor juga. Selain itu, untuk membahas untuk belajar satu produk knowledge itu butuh waktu teman-teman dan itu harus detail persebarannya. Nah, mungkin saya pernah cerita gini. Buyer saya tuh pernah kagum dengan kita karena kita melakukan riset yang terkait dengan produk. Gini ceritanya teman-teman. Jadi di pameran dia tanya, gula ini gula apa kata dia. Kita jelaskan, oh gula ini gula kelapa berasal dari daerah ini. Kemudian kalau Anda minta gula tebu biasanya dari Jawa Timur. Kemudian kita jelasin secara rinci, teman-teman. Secara rinci perbedaan rasanya, kemudian perbedaan harganya, teksturnya dan lain-lain. Kemudian dia bilang, oh saya tahunya cuma gula palma. Kami bilang gula palma itu ada banyak di Indonesia. Ada aren, siwalan atau lontar, ada nipah, ada yang lainnya kata kita. Bayarnya cuma kayak heran gitu. Terus dia bilang saya 10 tahun dengan supplier Indonesia, tapi saya baru tahu gula palma atau palm sugar di Indonesia itu ada banyak. Oke deh, kita nanti ngobrol lebih lanjut di hotel saya. Jadi saya di invite ke hotelnya gitu pada hari itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah edukasi tentang produk knowledge itu luar biasa. Makanya itu harus dipelajari betul-betul dan kalau boleh saran, fokus terhadap satu kategori produk mana yang diminati. Nah, yang diminati ini tergantung dari mungkin dekatnya dengan supplier atau mungkin dari potensinya dan yang lainnya. Jadi kurang lebih kayak gitu mas. Sarannya ya, kalau boleh gitu. Oke, baik bang. Oke, silahkan tadi Mas Adnan. Oh, Mas Adnan dulu baru Mas Made Jovan ya. Enggak, cuma mau nanya mas masalah tadi masalah tugasnya. Itu nanti didiskusikan juga ya mas atau dikumpul gitu saja? Nanti didiskusikan pas pertemuan kedua. Oke. Jadi untuk tugas tidak dikumpulkan tapi nanti kita diskusikannya. Itu hanya untuk memagari teman-teman agar bisa konsisten dalam eksekusinya. Itu sebagai pagar aja. Tapi nanti ada tugas yang dikumpulkan seperti misalkan contoh company profile, katalog, website. Nah itu nanti kita akan minta sebagai bukti ya teman-teman. Kalau misalkan oke, kita bisa tahu bahwa edukasi kita atau informasi kita bisa diterima dengan baik. Dan kalau nanti ketemu dengan ITPC atau ada pertemuan dengan ITPC atau atas perdagangan, itu bisa kita kasih ya dari database kontaineran ID. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, ada yang dikumpulkan, ada yang enggak. Oke? Siap-siap mas. Oke, silakan Kak Made Jovan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Mas siapa ya sebelumnya? Ari saya mas. Oh, dengan Kak Ari ya. Oke, Mas. Saya Jovan dari Bali. Ini saya mau tanya Mas, misalkan kita ada pertanyaan pas di luar kelas. Misalkan ini kan hari Minggu ya kelasnya. Misal kita pas lagi ada pertanyaan singkat lewat PC di WA bisa ya? Nanti dibalas. Ya. Jadi nanti di grup ya untuk segala pertanyaan di luar dari meeting ini terkait dengan proses ekspor teman-teman bisa di grup. Nanti saya sendiri yang akan balas ya teman-teman. Mungkin saya balasnya biasanya sore ya karena saya dari pagi juga kerja, masih mengembangkan usaha juga ya teman-teman. Jadi harap maklum ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ari. Oke, siap. Selamat malam.
Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Masih jam 9, masih lama, biasanya kita sampai jam 10 teman-teman. Apa yang ada di pikiran silahkan mungkin untuk Maaf nih, Bang. ditanyakan. Silahkan. Tadi kan mendengar waktu di penjelasan abang berjalan di bidang food stuff ya bang. Ya, betul. Jadi sebelumnya saya kan yang kenal tuh di bidang agricultural product tuh ada spice and herb aja. Ya. Dan kami sebenarnya kalau ngomongin spice and herb kan biasanya ada betel nut, habis itu cardamom, black pepper dan salam cengkeh dan sebagainya. Kami juga sebenarnya kenal juga nih sama produk supplier yang gula aren dan kayak tadi abang sampaikan itu masuk ke food stuff atau dia food stuff ini sebenarnya mencakup apa aja gitu bang? Oh ya, jadi gini, kalau food and beverage biasanya dia masuk ke makanan minuman ya, dan itu luas. Tapi kalau food stuff kita terbatas hanya bahan makanan mentah, termasuk juga hot and spices. Tapi kalau misalkan seperti cengkeh, seperti black pepper, white pepper, itu masuknya ke hot and spices, bukan ke food stuff. Kalau food stuff ya gula, kemudian kemiri, kemudian kerupuk, kemudian pinggir, jadi hanya sebatas itu. Ya memang agak rancu sih untuk pengelompokan ini, tapi yang saya pahami biasanya kalau black pepper, white pepper itu maksudnya ke herb and spices ya. Itu jauh lebih bisa diterima, jauh lebih general. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Oke. Mas Ari, untuk sorry, ini ada di atasnya nih. Mas, saya sedang membangun website. Apakah produk misalkan herb and spices disertakan HS code-nya juga? Boleh. Jadi herb and spices itu membantu buyer kita atau yang mengunjungi website kita mengetahui informasi secara keseluruhan. Jadi kalau dia udah cocok dengan produknya, bisa melihat informasi HS code-nya, biasanya dia akan cek di negaranya apa aja syarat impornya. Biasanya kurang lebih seperti itu. Jadi semakin lengkap informasinya tentu semakin bagus, termasuk HS code ini. Hanya lagi Mas, saya sudah ada gambaran untuk produk yang dapat dijual dan dari beberapa supplier. Setelah lihat-lihat, Cina kok selalu lebih murah ya, padahal saya belum tambah biayanya dan parahnya ini produk raw material. Ya kalau China memang selalu lebih murah ya, karena memang dia produksinya lebih massal daripada kita. Nah, sekarang kita tinggal pindah-pindahnya untuk analisis saja dan juga menambahkan unique selling point terhadap produk kita. Kalau misalkan dilihat-lihat juga palm sugar di China itu jauh lebih murah, tapi uniknya kita jualnya ya udah halal produk gitu aja. Halal produk, kita bisa shaping lagi ke produk kita sehingga kita mentarget negara-negara seperti Saudi Arabia yang mungkin mayoritas adalah muslim ya. Jadi bagaimana kita bisa mengolah itu semua aja teman-teman. Jadi tentukan unique selling point-nya juga tentang produk kita, itu penting juga teman-teman. Mas Ari, untuk produk knowledge itu harus sedetail apa kita pelajari? Lebih detail lebih bagus. Saya nggak tahu harus sedetail apa, tapi semakin lengkap informasi yang bisa kita terima dan kita sampaikan kepada buyer itu jauh lebih bagus. Menurut Mas Ari, lebih baik ekspor produk jadi atau olahan yang unik, misalkan handicraft, furniture, kerupuk, atau produk komunitas? Karena kalau komunitas kadang negara dekat dengan buyer bisa lebih murah dengan kita. Nah, kalau ditanya ya, saya lebih senang produk jadi teman-teman. Saya lebih senang produk jadi. Kalaupun produk raw harus di packing, saya nggak mau atau saya memilih buyer yang seperti itu. Jadi saya nggak mau yang gundukan yang langsung karungan gitu kita ekspor. Saya nggak mau, karena semakin hilirisasi, semakin kehilir produk kita, itu kan efek dominonya terhadap usaha lainnya juga terasa ya, baik tenaga kerja, kemudian mungkin plastik, usaha packaging, usaha karton dan lain-lain, semua hidup.
kurang lebih kayak gitu. Kalau saya tanya ke saya ya eh, tentu saya sangat menyarankan untuk produk jadi atau olahan yang unik ya, terutama untuk handicraft, dan furniture produk-produk unik, eh, hasil buatan tangan Indonesia. Wah itu gila pasarnya, mulai dari Dubai, mulai dari Eropa, semuanya pakai produk Indonesia tuh. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti pas Trade Expo Indonesia, kalian bisa coba jalan-jalan ya ke sana. Itu banyak sekali produk handicraft, produk furniture yang sangat diminati di pasar Eropa, pasar Timur Tengah, luar biasa. Oke ya Kak Elina, saya selalu menyarankan produk jadi. Selamat malam Mas Ari, apa saja yang mesti kita perhatikan saat bekerja sama dengan supplier dalam hal yang seperti perjanjian dan sejarah? Oke, kalau supplier kita minggu kedua ya, minggu kedua kita akan bahas cara negosiasinya juga, termasuk juga cara atau tips ya, tips mencari supplier. Jadi mohon bersabar Kak untuk soal supplier ini. Maaf saya terlewat, baru bisa masuk Google Meet jam 9. Apakah ada rekamannya yang start mulai 7? Ada, Mas Syahrizal Sabri. Kita nanti akan upload H plus 2 ya, sesuai dengan keterangan admin kita. Jadi hari Selasa kita akan upload. HS Code untuk Coco Fiber dan Coco Pit kok nggak ada ya. Nah itu harus dicari di kategori lebih atasnya ya Kak. Coba mungkin untuk Coco Pit, Coco Fiber nanti kita bantu untuk HS Code-nya, untuk pencariannya admin juga akan bantu. Konten ID apa ikut yang akan diadakan bulan Oktober 2022? Ikut maksudnya? Oh, ada yang typo. Kita insya Allah akan ikut, kita akan urunan juga. Jadi kita akan bareng-bareng. Saat ini ada 12 orang ya, tapi saya nggak tahu apakah 12 orang ini ada yang mundur, ada yang nggak bayar atau gimana. Asumsikanlah kita minimal untuk bisa jalan ke P itu ada 10 orang ya teman-teman. Jadi biaya 34 jutaan itu bisa dibagi 10. Jadi urunannya hanya 3 juta, 3 juta 400 per orang. 3 juta 400 itu sudah termasuk dekor, termasuk tamu niaga satu orang, tapi belum termasuk akomodasi ya, belum termasuk akomodasi itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk ikut ya. Kalau pengennya saya ya ikutlah komunitas konten ID, ikut. Jadi nanti biar bisa kita berpraktek bareng, apalagi nanti sampai dapat bayar yang prospek itu bahagianya luar biasa tuh. Kemudian terima kasih sudah banyak saat membantu kami yang masih ngambil telegram tersebut. Oke, sama-sama Mas. Halo Mas Ari. Oke, silakan. Mas, ini kan saya ini daftarnya untuk atas nama PT juga. Ini saya ada rekan lagi 2 juga. Nah, itu cuman lagi belum ada di grup. Apakah nanti saya minta invite link-nya ya untuk saya masukkan 2 member saya lagi? Oh iya, untuk ekspor kampus itu hanya untuk 1 orang ya Mas. Jadi ya? Ya boleh perwakilan. Oke deh kalau gitu. Oke. Oke, selain itu saya mau tanya Mas, ini kan kami sebelumnya sudah ada produk. Jadi kita ini baru selesai buat PT itu di bulan Februari kemarin begitu. Dan kita itu sebelumnya di tahun 2021 kita mulai untuk produk ekspor kopi gitu kan. Untuk kopi Kintamani begitu. Dan setelah kita jalani untuk setahun pertama dan di bulan Februari kemarin kalau nggak salah karena di Bali juga ada ledakan yang sangat drastis untuk red cherry itu sendiri yang dari awalnya 9.000 menjadi 14.300-an. Nah,
Maka dari itu kan kami juga sudah melihat untuk adanya penurunan panen